Shalom adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan duduk yang manis. Adik-adik duduk yang manis ya. Ayo yang belum duduk, yang masih di luar sana, teman-temannya dipanggil untuk kita ibadah bersama-sama online pada pagi hari ini. Nah, sebelum ibadah dimulai, kita akan berdoa dulu ya. Ya, adik-adik semuanya kalau sudah siap, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini karena kami dapat berkumpul lagi untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah ini masih semangat ya. Nah, kita hari ini mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk biar lebih semangat lagi. Kita pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, kita harus hati-hati. Iya, kita harus hati-hati berkata ya. Iya benar. Kaki, tangan, Mata, mulut, semuanya kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Karena Tuhan Yesus selalu melihat ke bawah apa yang kita lakukan ya. ya. Yang kita masih dengan kita kasih kita. Jalan serta Yesus, kedua tanganku ya. Kedua tangan kita akan kita gunakan untuk memuji Tuhan, kaki kita semuanya akan kita gunakan untuk memuji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo tangan penting jadi puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita tegaskan lagi adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang puji-pujian ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh setiap kakak-kakak nanti dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dapat kami laksanakan sesuai dengan perintah firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi hari ini bersama saya Kak Kornel dan Kak Ocha. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang konsekuensi. Kak Ocha bisa jelaskan apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Benar nggak Kak? Oke, benar. Nah, konsekuensi adalah akibat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Hari ini kita akan belajar tentang konsekuensi akibat dari dosa. Nah, akibat dari dosa. Kak Ocha tahu nggak siapa manusia pertama yang jatuh dalam dosa? Manusia pertama yang jatuh dalam dosa itu Adam dan Hawa. Benar nggak Kak? Oke, benar. Iya. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa tidak taat. Ya, Adam dan Hawa tidak taat adik-adik. Akibatnya dia diusir dari Taman Eden dan dia akhirnya merasakan, kalau perempuan merasakan sakitnya melahirkan, kalau laki-laki merasakan apa Kak Ocha? Susah dalam bekerja ya Kak? Susah dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, adik-adik, setiap dosa sekecil apapun pasti ada akibatnya. Nah, kakak mau tanya nih sama Kak Ocha. Kira-kira Kak Ocha dosa apa aja sih Kak Ocha yang pernah Kak Ocha lakukan? Dosa yang pernah dilakukan itu berbohong. Nah, berbohong. Adik-adik di rumah pernah berbohong enggak? Kak Ocha berbohong sama siapa? Berbohong sama orang tua, sama teman gitu. Oh gitu. Terus apa lagi? Mencontek saat ulangan. Oh my God. Oh, adik-adik pernah enggak mencontek ketika ulangan? Hah? Pernah apa enggak? Ayo. Aduh, jangan ya adik-adik ya. Walaupun mencontek itu nilainya bagus, tetapi itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena mencontek itu sama dengan mencuri. Benar. Nah, apalagi kira-kira Kak Ocha? Dosa yang pernah dilakukan juga itu melawan orang tua Kak. Nah, melawan orang tua. Disuruh orang tua, Ocha ayo nyapu. Ah males mah. Disuruh pergi untuk belikan apa ke toko gitu, enggak mau. Sebentar mah. Ocha ayo belajar kerjakan tugasnya, ini kan ada tugas hari ini. Sebentar, nanti dulu aja, ini masih nge-game ini. Nah, nanti dulu masih game itu juga salah satu dosa. Dan segala sesuatunya pasti ada konsekuensinya. Kalau tadi berbohong sama orang tua, kira-kira hukumannya apa Kak Ocha? Dimarahin pastinya. Dan tidak dipercaya lagi. Dan tidak dipercaya lagi. Lalu kalau kita mencontek pasti nilainya bagus ya, tapi kan juga ketahuan sama guru, dimarahin sama guru. Nah, mencontek itu juga mengakibatkan kita menjadi bodoh. Karena kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri adik-adik. Akhirnya nanti kalau kita mau ulangan lagi kita tidak mau belajar, kita nyontek aja. Akhirnya membuat kita bodoh. Lalu akibatnya dari dosa apa lagi tadi ya Kak Ocha ya? Melawan orang tua. Melawan orang tua. Akibatnya apa Kak Ocha? Dimarahin juga. Bahkan ada yang dicubit. Ya benar banget sekali. Adik-adik pernah nggak dicubit di rumah? Pasti pernah nih ya Kak ya. Nah, tapi setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya, pasti ada akibatnya. Seperti firman Tuhan yang mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Nah, adik-adik, upah dosa itu ialah maut. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa itu sama. Semua dosa itu sama. Jadi adik-adik ingat ya, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa yang kecil. Dosa semuanya sama. Tetapi kabar baiknya apa Kak Ocha? Kabar baiknya itu ada di Yohanes 3 ayat 16 Kak. Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya apa?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kabar baiknya adik-adik, walaupun kita berdosa, walaupun semua manusia berdosa, tetapi Allah turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita telah belajar bahwa sekecil apapun dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Oke, adik-adik di rumah, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan kalau mungkin selama ini kita telah melakukan dosa atau pelanggaran. Oke adik-adik, sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, tundukkan kepalanya, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Mungkin selama ini Bapa, kami sering kali tidak taat akan orang tua, seringkali kami berbohong, bahkan kami pernah mencuri. Ampuni kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus melalui pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami boleh diampuni dan kami boleh disucikan dan dikuduskan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang baik, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik, kita sudah selesaikan ibadah kita. Dan kita akan doa supaya menerima berkat yang dari Tuhan. Ayo kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Anak-anak-Mu sudah beribadah, tentunya Tuhan memberkati mereka. Berkati masa depan anak-anak kami, berkati juga orang tua mereka, berkati juga keluarga mereka. Dan kasih karunia dilimpahkan kepada keluarga anak-anak ini masing-masing. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba memberkati mereka satu persatu di rumah mereka masing-masing dengan berkat dari sorga. Ayo anak-anak, kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Shalom.